Selamat datang di dunia novel. Episode 6255, Penguasa Sekte Abadi 7 Alam. Faktanya, semuanya seperti yang diharapkan oleh Jie Shanxian. Setelah pasukan klan surgawi Huangfu memasuki menara garis keturunan kuno, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Namun yang memiliki pasukan dan kuda terkuat langsung menuju lokasi Chu Feng. Adapun pasukan lainnya, mereka pergi untuk memberitahu orang lain di klan surgawi Huangfu. Telapak tangan Jie Shanxian melewati tas Qian Kun, dan sepotong jimat tersedot ke telapak tangan. Pada saat yang sama, kekuatan formasi di tubuhnya dimobilisasi, dan dia mulai mengatur formasi. Klan surgawi Huangfu tidak boleh kalah. Pada saat ini, suara rahasia seorang pria terdengar di belakang Jie Shanxian. Melihat ke belakang, saya melihat beberapa sosok berdiri di kejauhan. Wajah mereka biasa saja, tetapi Jie Shanxian sekilas tahu bahwa orang-orang ini sedang menyamar. Tapi Jie Shanxian tidak bisa melihat melalui penyamaran itu. Namaku Jiang Buxiu. Dia adalah pemimpin dari Sekte Abadi 7 Alam. Suara rahasia terdengar lagi, dan itu adalah suara pria paruh baya yang muncul sebelumnya di luar Sekte Abadi 7 Alam. Ternyata dia adalah pemimpin dari Sekte Abadi 7 Alam. Setelah pemimpin Sekte Abadi 7 Alam mengetahui bahwa Jie Shanxian dapat dengan mudah memurnikan mimpi ungu dan naik ke surga, dia mengirim orang untuk mencari keberadaan Jie Shanxian. Jie Shanxian dan Chu Feng datang ke sini langsung tanpa menyamar atau menyembunyikan sosok mereka di sepanjang jalan. Bagi para spiritualis dunia ini, secara alami mudah untuk menemukan Jie Shanxian. Ketika pria itu menerima lokasi dari Jie Shanxian, dia segera memimpin orang-orangnya ke sana. Sebelumnya, jika orang-orang dari sekte saya tidak menghormati Anda, mohon maafkan saya. Kamu masih belum meminta maaf kepada Tuan ini. Pemimpin dari Sekte Abadi 7 Alam mendekat, diikuti oleh dua orang. Tuan, saya minta maaf atas ketidaksopanan saya tadi. Kedua pria itu membungkuk pada saat yang sama. Meskipun wajah mereka disamarkan, suara mereka tidak. Itu adalah suara wanita muda dan pria tua yang sebelumnya membenci Jie Shanxian di dalam tembok Sekte Abadi 7 Alam. Ada apa? Tanya Jie Shanxian. Sepertinya kamu adalah orang yang ceria, jadi aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu katakan. Mimpi ungu kenaikan ke surga yang Anda lihat sengaja ditempatkan di luar oleh sekte kami agar orang-orang dapat menyempurnakannya. Tujuannya adalah untuk menemukan seseorang yang memiliki bakat untuk menyempurnakan mimpi ungu dan naik ke surga. Namun, setelah bertahun-tahun, orang ini tidak pernah ditemukan. Sekte saya telah menyerah pada gagasan ini. Jadi setelah sekte saya membuka kunci formasi, kami mengambil kembali mimpi ungu dan naik ke surga, hanya menyisakan barang yang rusak. Tapi aku tidak pernah menyangka saat ini, kamu akan menungguku. Saya tidak tahu Anda termasuk dalam kekuatan apa, dan saya tidak tahu dari mana Anda mempelajari keterampilan ini. Tapi aku sangat membutuhkan keahlianmu. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan sekte kami, Anda pasti akan diberikan manfaat yang sesuai, kata pria paruh baya itu. Kamu ingin aku membantumu menyempurnakan mimpi ungu dan naik ke surga? Tanya Jie Shanxian. Ya, di dalam sekte kami, ada juga mimpi ungu dan naik ke surga yang lebih sulit untuk disempurnakan. Kata pemimpin Sekte Abadi 7 Alam. Namun saat ini, semua orang berseru, ternyata Chu Feng kembali menimbulkan keributan. Di bawah kendali Chu Feng, formasi megah yang awalnya setinggi 1000 meter telah dikurangi menjadi kurang dari 10 meter. Formasi tersebut telah berubah dari ilusi menjadi kenyataan. Karena guntur 9 warna masih ada, itu seperti sepotong besi yang mengeluarkan guntur. Dapat juga dilihat melalui petir bahwa terdapat beberapa pola pada potongan besi tersebut, namun potongan besi tersebut jelas tidak lengkap dan polanya sangat terbatas,
sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dicatat oleh pola tersebut. Tapi itu bisa mempengaruhi seluruh menara garis darah kuno, dan semua orang merasa bahwa bongkahan besi itu mengandung peluang besar. Tentu tidak mudah untuk mendapatkan potongan besi itu. Saat ini, formula ajaib di tangan Chu Feng telah berhenti, tetapi ada 9 warna guntur di tubuhnya, terus mengalir ke potongan besi. Potongan besi atau formasi dan dia menyerap kekuatan garis keturunan Chu Feng? Atau mungkinkah Chu Feng menggunakan kekuatan darahnya untuk melunakkan potongan besi tersebut untuk mendapatkan potongan besi tersebut? Namun saat ini, masyarakat hanya berspekulasi. Sampai pasukan dan kuda klan surgawi Huangfu mendekat. Para talenta klan surgawi Huangfu menemukan bahwa bongkahan besi dan menara garis keturunan kuno memiliki aura serupa, dan keduanya jelas merupakan satu kesatuan. Namun integrasi kekuatan garis keturunan Chu Feng saat ini sama dengan saat dia membangunkan menara garis darah kuno sebelumnya. Ini harus menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Adapun klan surgawi Huangfu, melihat hal yang begitu penting, Chu Feng adalah orang pertama yang menemukannya. Jika bukan karena menara garis darah kuno yang tiba-tiba menjadi transparan, mereka bahkan tidak akan tahu bahwa ada harta karun seperti itu di sini. Memikirkan hal ini, api tak dikenal melonjak ke dalam hati mereka. Beberapa gelombang paksaan menyelimuti Chu Feng pada saat bersamaan. Orang lain mungkin akan ketakutan setengah mati saat menghadapi pertempuran ini, tapi Chu Feng tidak menganggapnya serius dan malah bertanya, "Sobat baik, aku tidak punya keluhan dan dendam. Gunakan paksaan dulu saat kita bertemu. Apakah klan surgawi Huangfu ingin membunuhku?" Melihat apa yang dikatakan Chu Feng, pemimpin para tetua juga memelototi anggota klan yang melepaskan tekanan mereka. Lagi pula, semua orang di luar sedang menonton sekarang. Sebelum datang, Huangfu Shantian diam-diam memberi perintah untuk tidak membuat keadaan menjadi terlalu buruk. Bahkan klan surgawi Huangfu tidak menganggap serius orang-orang ini dan mengundang mereka ke sini hanya untuk memanfaatkan mereka. Namun hal ini jelas tidak dapat dilakukan. Di permukaan, kami harus bertahan, jika tidak, kami akan benar-benar kehilangan dukungan masyarakat. Setelah dipelototi oleh pemimpinnya, orang-orang itu dengan sendirinya melepaskan tekanannya, namun nyatanya mereka merasa cukup sedih. Mereka awalnya ingin memamerkan kekuatan mereka. Siapa sangka anak ini tidak hanya tidak takut, tapi juga berani mempertanyakannya? Ini berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Saya tidak menyangka bahwa teman kecil saya sebenarnya memiliki garis keturunan tingkat surga. Pemimpin tetua berjalan ke arah Chu Feng dengan senyuman di wajahnya. Kenapa hanya klan surgawi Huangfu Mu yang bisa memiliki garis keturunan setingkat surga? Chu Feng balik bertanya. Melihat Chu Feng bersikap kasar, mulut tetua itu bergerak 2 kali karena marah. Saya berpikir dalam hati, anak ini jelas-jelas hanya seorang junior, beraninya dia begitu tangguh? Apakah orang bodoh tidak kenal takut? Atau dia bodoh? Bagaimana dia tahu bahwa Chu Feng telah melihat peluang itu? Saya sudah tahu bahwa menara garis keturunan kuno ini kini telah menjadi transparan. Setiap gerakan yang mereka lakukan sekarang terlihat jelas oleh orang luar. Chu Feng paling tahu kekuatan klan surgawi Huangfu. Mereka tidak murni jahat. Meski mempunyai niat buruk, mereka tidak bertindak secara langsung. Mereka biasanya melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Kalau tidak, ketika mereka membangunkan menara garis keturunan kuno sebelumnya, mereka bisa saja mengancam mereka secara langsung dan tidak perlu membodohi orang dengan banyak hal yang tidak berguna. Tentu saja, jika orang di luar tidak dapat melihatnya, mereka pasti tidak akan berbicara omong kosong dengan Chu Feng dan hanya datang dan mengambilnya. Bahkan membunuh Chu Feng hanyalah masalah kenyamanan. Teman kecilku, kamu terlalu khawatir. Tentu saja, garis keturunan tingkat surga tidak eksklusif untuk klan surgawi Huangfu kita.
Aku hanya bertanya. Ngomong-ngomong, teman kecil, aku ingin tahu bagaimana kamu menemukan benda ini? Tetua itu menahan amarahnya dan bertanya sambil tersenyum. Bertanya dengan sadar. Chu Feng tertawa. Seseorang dari klan surgawi Huangfu segera berteriak dengan marah, sungguh kurang ajar. Saat tetua kami mengajukan pertanyaan, jawab saja dengan jujur. Mengapa kamu berpura-pura? Mereka terbiasa mendominasi, dan terkadang mereka bahkan tidak bisa berpura-pura bersikap sopan. Chu Feng berkedip. Sebelumnya, bola petir 9 warna menyembunyikan metode menemukan benda ini. Bukankah kamu juga melihatnya? Apakah kamu tidak bertanya apa itu tanpa menyadarinya? Setelah mengatakan ini, Chu Feng berhenti sejenak dan kemudian berkata, mungkinkah kamu tidak bisa melihat petunjuk yang terkandung dalam bola petir 9 warna? Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir di klan surgawi Huangfu, serta semua orang di luar yang melihat pemandangan ini, berubah, dan ekspresi mereka kurang lebih tidak menyenangkan. Bahkan Huangfu Zantian tanpa sadar terbatuk 2 kali dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Jangan bicara tentang orang lain. Bahkan Huangfu Zantian tidak melihat apapun. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.